Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gamis merah, ada mukena. Kembali lagi dengan saya di jejak-jejak sejarah yang tentunya penuh makna. Dulu di saat lagi ibtidaiyah, saya masih hafal sampai sekarang. Dengan lagu qasidah yang luar biasa isinya. Wahai Masito, putri Islam yang mulia, iman yang teguh pada Allah Ta'ala, masih tahu Fir'aun marah padanya, lalu disiksa dengan kejam tak terhingga, masih soleha diberi hukuman yang mengerikan, menentang maut dengan penuh ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita Masito. Masito ini berarti berasal dari kata mustun, yang itu artinya adalah sisir. Yang dimaksud adalah pelayan dari putri daripada anak Fir'aun yang di saat lagi menyisir rambutnya, ya, di mana sisir terjatuh, Masito mengucapkan astagfirullah, mengucapkan lafzul jalalah, minta ampun pada Allah. Lantas anak ini melaporkan kepada Fir'aun ayahnya, yang di mana bahwasanya kan Tuhannya adalah ayahnya. Kenapa Masito minta ampun kepada Gusti Allah? Siapa itu ayahnya? Kok bukan Tuhan ayahnya, tapi dengan Tuhan yang lain? Dan Fir'aun tahu, akhirnya Masito pun ini dipanggil. Begitu dipanggil, kamu nggak mengakui aku sebagai Tuhan kamu. Tidak, kamu sama seperti aku, adalah hamba Allah. Siapa Tuhan kamu? Gusti Allah. Tetap membela akidah, untuk memperjuangkan akidah. Sehingga Fir'aun pun marah. Dan akhirnya dirayu lagi, nggak mempan. Tetap menguatkan akidahnya. Sampai disiksa lah. Disiapkan tungku yang besar, kuali yang besar. Air mendidih yang bergejolak. Kemudian Masito ditawarkan lagi. Tetap kamu nggak mau mengakui aku sebagai Tuhan kamu. Tidak, Tuhan, aku adalah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yang akhirnya dari mulai bayinya dilemparkan ke tungku kuali yang air mendidih sedang bergejolak. Maka di situ habis, ya, terbus Masito, suaminya, keluarganya. Tapi dengan istiqomah membela akidah, ketetapan akidah yang kuat, meninggal dunia semua dalam keadaan husnul khotimah. Karena menimbulkan bau wangi yang luar biasa, wanginya dari wafatnya Masito dan keluarga. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, ayah bunda, kita sebagai orang tua, untuk anak-anak kita, jangan hanya siap menikah, tapi tidak siap untuk menjadi orang tua. Maksudnya, punya kewajiban, pentingnya menanamkan akidah yang kuat pada diri kita dan putra-putri kita, bahkan anak cucu kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, ayat 133, sayangnya seorang Nabi Allah Yakub kepada putra-putrinya, bahkan anak cucunya, di saat akan meninggal dunia, Allah abadikan cerita ini dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Lihat, ya. Jadi betul-betul di saat kamu saksikan semua, Nabi Allah Yakub sedang sakaratul maut, lantas masih bersengketa kepada anaknya. Apa perkataannya? Bukan hanya harta, bukan bicara warisan. Ma ta'buduna min ba'di.
apa yang kamu sekalian sembah nanti setelah Abah tidak ada. Anaknya pun menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tenang, ayahanda wafat karena jawaban anaknya, kami tetap menyembah Tuhan yang Abah sembah dan Tuhan abah-abah kalian sebelumnya, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan kami tetap menjaga kuat iman Islam kami. Semoga dari cerita ini betul-betul menjadi inspirasi buat kita untuk memantapkan nilai-nilai keimanan dan keislaman kita. Rambutan Nyonya dari Margonda dapat dari Bu Fat saat malam-malam. Bisa kuatkan kami, ya Allah, untuk menjaga akidah sehingga besok wafat dalam kondisi tetap iman Islam. Amin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.